Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana. إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak dapat menghinggakannya. Maka hadir kita dalam masjid yang sangat mulia ini sebagai rasa wujud syukur terima kasih atas nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat kesempatan yang hingga hari ini Allah masih panjangkan umurnya. Umur yang tersisa ini semoga menjadi sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan dunia dan akhirat. Selawat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah aku saudara-saudara kau?" Nabi menjawab, "Bukan. Kalian ini adalah sahabat-sahabat saya, adalah saudara-saudara saya nanti yang datang jauh setelah saya. Mereka tidak pernah melihat wajah saya, tapi mereka beriman kepada saya." Semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga Allah memberikan kesempatan bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak akan ada manfaat harta benda dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang ikhlas, hati yang sehat. Jemaah rahmati Allah, untuk meraih hati yang salim itu salah satu caranya adalah kita berbuat baik kepada orang tua. Kita adalah orang tua, tetapi kita juga punya orang tua. Jadi itulah kehidupan terus akan saling bersambung. Kita pernah punya anak, hari ini kita punya anak. Mereka menghormati kita sebagai orang tua, dan kita juga punya orang tua yang patut kita hormati. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melangkah pada malam ini. Kita sebagai anak. Malam ini kita tidak bicara kita sebagai orang tua. Kita berbicara hari ini kita sebagai anak. Maka dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, beliau membuat satu bab birrul walidaini wa in dhalam. Bab wajib berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua itu zalim kepada anaknya. Walaupun orang tua itu buruk kepada anaknya, wajib anak berbuat baik kepada orang tua. Allah tidak tanya orang tua baik atau tidak. Kamu buat baik kepada orang tua. Nah, jadi ini jemaah rahmati Allah, mari kita melihat satu hadis
yang dikutip oleh Imam Bukhari. Haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hammad wa huwa ibnu Salamah an Sulaiman at-Taymi an Sa'id al-Qisi an Ibn Abbas qala ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahallahu lahu babaini يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحدا وإن غضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلمه قال وإن ظلمه. Hadis yang pendek ini Ibnu Abbas mengatakan tidaklah ada seorang muslim yang ia punya dua orang tua, kedua-duanya pun adalah muslim, maka ia lalu setiap hari mengharapkan ridhanya, mengharapkan ridha orang tua. Apapun yang bisa kita usahakan, apakah kita membelikannya nasinya, kita bersihkan rumahnya, kita bersihkan piringnya, mengharap apa? Senang orang tua sama kita. Apapun yang kita kerjakan, ataupun dia sering menasihati kita, padahal kita berpendidikan tinggi, mungkin tak apa gelarnya, kita patuh seolah-olah di hadapannya kita orang yang paling bodoh. Kita di hadapan orang tua adalah anak yang paling bodoh, sehingga kita apapun yang beliau sampaikan kita dengarkan dengan baik. Kalau demikian halnya, apa balasannya? Balasannya adalah illa fatahallahu lahu babain. Bagi anak itu Allah akan bukakan kepadanya dua pintu surga, bukan satu. Orang lain masuk satu. Ini anak ini enggak, dia Allah bukakan dua pintu surga sekaligus. Maka oleh karena itu yang masih ada orang tua, pintu ini masih ada kesempatan untuk dibuka. Yang masih ada orang tua, kita masih ada kesempatan untuk dibukakan pintu oleh orang tua kita. Wa in kana wahidan, dia kata masih ada satu. Mungkin dua sudah tidak, tinggal satu. Wa in kana satu fawahidan, maka dia dapat satu. Bila kita punya orang tua, berarti pintu yang bisa terbuka adalah satu. Maka malam ini patut bersyukur yang masih ada dua orang tua. Patut bersyukur pula yang masih ada satu orang tua. Ya. Wa in ghadiba ahaduhuma, andai kata ada orang tua kita salah satunya marah kepada kita, murka kepada kita, benci kepada kita karena sesuatu, maka lam yarda Allah tidak ridha. Memang kita orang salat, memang kita orang berpuasa, memang kita orang yang berzakat, tapi tak ridha orang tua, Allah tak ridha. Maka dengan rahmat Allah, sambil kita merenung amal ibadah kita, jangan lupa kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kunci surga kita ada di tangan mereka. Kuncinya ada sama mereka. Hatta yarda anhu. Kapan Allah ridha kepada kita? Buat balik, perbaiki balik hubungan dengan ibu kita, dengan ayah kita, maka Allah kembali ridha. Pak, orang tua saya murka dia kalau itu kenapa? Murka. Ayah saya ini bagaimana, Pak? Qila wa in zalamahu. Kalau orang tua saya zalim kepada saya, bagaimana, Pak? Maka Ibn Abbas mengatakan, wa in zalamahu, walaupun orang tua kembali kepadamu, kamu wajib berbuat baik kepada kedua. Allah tak tanya bagaimana orang tua. Allah tanya kamu buat baik kepada orang tuamu. Jadi oleh karena itu memang rahmat Allah, tak boleh main-main dengan orang tua. Ya, tak boleh main-main dengan orang tua. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini aspek kita berusaha berbuat baik kepada orang tua. Yang kedua apa? Layyinul kalami liwalidayhi. Wajib kita berbahasa lembut di hadapan orang tua.
Walaupun kita mungkin sering berbahasa kasar, tapi ketika berhadapan orang tua, pilih kata-kata yang betul. Ya. Maka dalam Al-Quran, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma, jadi rendahkanlah sayap. Kita kalau burung itu kalau dia terbang kan sayap dia diangkat di hadapan orang tuamu, rendahkanlah sayap. Apa maknanya? Tawadhu'lah engkau di hadapan orang tua. Kamu di hadapan orang tuamu adalah orang yang paling miskin, orang yang paling bodoh, orang yang tak punya apa-apa. Di hadapan orang tuamu kita patuh. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sanadnya panjang, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim حدثنا زياد بن محرق قال حدثنا طيسلة بن مياس قال كنت مع نحدات فأصبت ذنوبا. Jadi kata perawi, saya ini berbuat dosa-dosa. Jadi orang-orang yang baik sedikit dosa merasa banyak, dosa kecil merasa besar. Nah, ini orang baik. Orang baik itu dosa sedikit merasa banyak, dosa kecil merasa besar. Itu apa? Tanda orang baik. Tidak tenang dia. Kenapa? Kayaknya saya banyak dosa. Dosa apa Pak? Alah, entahlah pokoknya. Nah, ini orang baik namanya. Orang baik. Orang baik, orang saleh adalah yang merasa dirinya salah. Dan orang salah adalah orang yang merasa dirinya saleh. Nah, itu aja kita balik-balik. Bagaimana kita ukur orang saleh? Merasa dirinya salah, banyak dosanya, banyak ininya, dia istighfar kepada Allah. Mana orang salah? Yang merasa dirinya salah, tidak pernah istighfar, dan tidak punya dosa. Nah, ini jadi itu aja rumusnya, itu aja rumusnya. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, saya ini banyak dosa saya. Dan mungkin dosa besar ini. Mungkin dosa besar. Entah apa dosa kecil, dia bilang dosa besar. Fadzakatu dzalika li Ibnu Abbas. Maka kata Taisalah, beliau sebutkanlah beliau perihal dosa itu kepada Ibnu Umar maksudnya, dan Ibnu Umar. Dia Umar, saya ini banyak dosa. Dan dosa besar. Apa? Dosa fulan. Sudah sebutkan. Beliau bilang qala laisat hadhi minal kabair, bukan. Nyangkem dosa ayo. Kata Ibnu Umar, itu bukan dosa besar. Beliau merasa dosa besar, Ibnu Umar mengatakan bukan dosa besar itu. Ini tanda orang saleh. Takut sekali berbuat salah. Sehingga yang kecil pun merasa besar, yang sedikit pun merasa banyak. Nah, ini. Maka kata Ibnu Umar, dosa besar itu kata beliau kunna tis'un. Dosa besar ada 9. Ada 9. Kalau bukan 9 bukan dosa besar, dosa kecil berarti. Yang dosa besar hanya 9. Yang pertama al-isyraku billah. Yang pertama berbuat sekutu kepada Allah. Dosa besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang bersyirikat kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa yang lain. Pertama. Yang kedua, wa qatlun sama. Yang kedua, membunuh jiwa. Nah, ini dosa besar. Membunuh jiwa. Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi. Lari daripada peperangan. Itu dosa besar. Yang keempat, wa qadful muhsanah. Menuduh wanita baik berbuat zina. Perempuan baik, salihah, ada yang bilang dia berzina, ada dosa besar. Orang-orang baik. Ya. Berikutnya wa aklu riba, makan riba. Makan riba. Nah, makan ini makan riba hari kiamat nanti perutnya besar. So, badannya kecil, perutnya besar. Nah, jadi jalannya coba kita bayangkan. Bukan hamil tapi karena makan riba. Lalu apalagi wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim.
kita yang sebagai wali, harta kita pegang, anak itu tidak tahu. Ya, kita campur baur lah. Waktu dia besar nggak ada lagi harta. Nah ini ya, orang yang makan harta anak yatim sama dengan sedang makan api neraka. Yang masukkan api ke dalam perutnya. Kemudian yang dirahmati Allah, wa ilharu fil masajid, fil masjid, berbuat perbuatan jahat di masjid, Masjidil Haram. Apa itu? Tidak boleh bunuh binatang, tidak boleh mencopot apa namanya rumput. Kan banyak itu larangan-larangan ihram sampai ke Masjidil Haram itu. Yang halal di luar haram di sana. Namanya Masjid Al-Haram. Yang dihormati, yang dihargai. Di luar halal, di dalam haram. Sampai-sampai dalam tafsir dikatakan, kalau kita bawa satu burung merpati, satu burung merpati kita bawa dengan kucing. Itu kan kalau ketemu merpati kan dia pasti makan dia. Tapi kalau kemudian sampai di sana kita bertemu berdua, tidak jadi dia. Tidak jadi. Kalau anda percaya, percayalah. Ini. Jadi sesuatu yang unik, yang barangkali kita mengadakan tidak mungkin, Pak. Nah, inilah namanya Masjid Al-Haram. Kemudian apa lagi? Walladhi yastaskhir, orang yang pergi kepada tukang sihir. Ya, orang yang ke tukang sihir. Nah, itu man ata kahinan, orang yang mendatangi tukang sihir, tukang tenung, fa amana bihi, dia meyakini apa yang disampaikannya, maka dia akan bermakna mengkufuri apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah wa bukaul walidaini minal uquqi, dosa besar adalah meneteskan air mata orang tua karena durhaka surga. Kalau ada orang tua meneteskan air mata, kenapa anak saya tidak pulang pun dia megang seperti ini? Ditelepon pun tidak, dikirim pula daging sekilo. Mama tidak bisa lagi makan, gigi pun tak punya apa-apa dia kirim. Mama tak pun daging dia sama lihat, tak lama sudah tak lihat dia. Sekarang mau lihat wajah dia tu, tidak perlu dia kirim daging. Mama tak perlu, tak bisa makan, gigi pun tak ada. Tetesan air mata dia membuat pintu surga tertutup. Sibuk apapun kita, kalau dah telefon orang tua, tidak ada kesibukan kecuali siap mak, segera akan berangkat. Kenapa? Karena pada tanganmu adalah kunci surga. Tidak boleh. Saya tidak bisa maklumi. Mama tahu kamu sibuk, tapi ini mama. Mama tidak bisa dicari. Kalau mama sudah tiada, kemana dunia tidak kita cari? Kalau, ya kan? Bisa tidak cari mama yang lain? Tidak bisa. Bisa cari ayah? Tidak bisa. Dia hanya satu dan satu-satunya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kalau kita masih ada mereka, alhamdulillah. Kita bilang, mak, tolonglah buka pintu surga untukku. Ya, jadi kalau kita sampai ke rumahnya apa? Nah, apa yang diperlukan nak? Surga, bukakan untukku. Itu saya perlu. Ananda tak perlu yang lain. Itu saja. Kalau uang bisa jadi. Kalau yang itu, tidak bisa. Nah, maka jemaah dirahmati Allah, kayak kami yang sudah tidak ada lagi, mereka sudah pergi, tinggallah hanyalah khayalan. Andai kata mereka kembali, dan tidak akan pernah untuk kembali. Maka biasanya begitu. Kalau beliau masih ada, kita biarkan mereka. Tapi sekarang ketika sudah tiada, baru terasa betapa kita hampa tanpa ada orang tua yang berada di sisi kita. Baru sekarang terasa. Karena mereka sudah kadang-kadang sebulan sekali datang, 12 kali datang. Datang untuk apa? Hanya rindu melihat wajah kita. Tidak ada yang lain, hanya rindu kepada kita. Apakah anak serindu ayah ibu kepadanya, atau anak sudah melupakan orang tua karena sudah tua dan merasa perlu kepada orang tuanya?
Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang terakhir adalah tetesan orang tua karena durhaka seorang anak itu adalah dosa dari 9 dosa besar. 9 dosa besar. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه. Jadi beliau membaca waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, waqfid, maka rendahkanlah sayapmu, ya, sebagai bentuk penghinaan dirimu di hadapan orang tua, karena bentuk sayang dirimu akan rendahkan sayapmu. Bentuk sayangmu kepada mereka, ya, itu merendahkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la tamtani min syai' ahabbahu. Artinya bahwa jangan pernah engkau mencegah mereka apa yang mereka cintai. Nah, pingin kali mau makan lontong. Oh, sekarang. Enggak usah sekarang, besok enggak sekarang. Ananda akannya sekarang. Begitu. Jadi beliau bukan lontongnya yang membuat beliau senang, tapi betapa sikap anak itu yang Masya Allah. Beliau bilang sama orang lain, anak saya golong dan buka kayak dia. Belum kita bilang dah jadi. Masya Allah. Itu meneteskan air mata karena keharuan. Ketika cerita kepada orang lain tentang kita, meneteskan air mata keharuan karena patut seorang anak kepada orang tua. Kita kan merasa ada sekian anak-anaknya, ada satu dua yang beliau kadang-kadang sangat dekat. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, karena itu. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, raihlah hati orang tua. Dengan cara apapun raihlah hati mereka. Kalau kita sudah raih hati mereka, kita sudah raih dunia dan akhirat. Kita sudah raih dunia dan akhirat. Kecil dunia karena kita orang tua. Dekat akhirat karena kita sudah mendapatkan doa mereka. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, di sela-sela kesibukan kita, jangan lupa setelah kita telepon teman-teman kita, telepon yang tak boleh terlupakan. Assalamualaikum, ma, gimana, sehat? Ya, itulah yang membuat mungkin rezeki terbuka, Allah hadirkan sakinah mawaddah dalam keluarga kita, dengan doa mereka kita bisa bahagia. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini berikutnya adalah bisakah anak membalas jasa orang tua? Ada kadang-kadang merasa bahwa itu rumah saya bikin, itu mobil saya yang beli, apa lagi? Kalian mana? Sama adik abangnya, kalian mana? Sakit saya yang rawat. Masya Allah. Orang tua mendengar, ya Allah, sampai hati dia untuk apa namanya? Mengulang-ulang kebaikannya. Padahal saya pernah mengangkat-ngangkat bagaimana mengorbankan diri saya untuk mereka. Memang rahmat Allah. Jadi inilah bab jazaa'ul walidain. Mampukah membalas jasa orang tua? Ya, mampukah? Sudah kita bikin rumah 5 lantai, apakah sudah terbalas jasa orang tua kita? Kan? Hadatsana Qumaisah qala hadatsana Sufyan an Suhail an Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La yajzi walidun walidah. Tidak akan pernah seorang anak, ya, tidak akan pernah anak itu dapat membalas jasa orang tua. Yang ngomong siapa? Nabi. Tidak akan pernah anak membalas jasa orang tua. Ini yang harus kita berikan catatan. Illa ayyajida mamlukan, kecuali orang tua kita dapatkan menjadi budak. Dahulu, ya, ada kemungkinan orang dulu zaman-zaman sebelum Nabi, ya, atau ketika masa Nabi itu, orang bagaimana mungkin ada peperangan lalu orang tua jadi budak, begitu. Kecuali orang yang mendapati anak yang mendapati orang tuanya menjadi budak, fa yashtarihi, fa ya'tiqahu, maka dia beli ayahnya itu yang sudah budak orang, dia beli lalu ia
memerdekakannya. Kalau anak membeli ayahnya yang sudah muda, perlu dia katakan, aku merdekakan engkau? Apakah perlu dia katakan? Tidak. Kenapa tidak perlu? Tidak akan pernah ayah menjadi budak bagi anaknya. Asal dia sudah beli, otomatis orang tuanya menjadi bebas, menjadi merdeka dari budak. Begitulah hubungan seorang ayah dan seorang anak, seorang ibu dengan seorang anak. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ayah dengan anak itu tidak boleh jadi saksi. Ayah tak boleh jadi saksi bagi anak. Anak tak boleh jadi saksi bagi ayah. Kenapa? Karena anak adalah ayah. Ayah itu adalah anak. Mana mungkin bersaksi untuk dirinya sendiri? Kan begitu. Ayah dengan anak itu seperti dirinya sendiri. Maka Nabi mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah itu potong daging. Faman aghdaba orang yang membuat Fatimah marah sama dengan telah membuat ini marah. Begitulah hubungan seorang ayah dengan seorang anak. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, hubungan emosional ayah dan anak, hubungan yang tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Boleh jadi mereka sudah pergi untuk tidak kembali lagi, tapi nama mereka tetap ada di hati kita. Dimanapun, ketika kita dipanggil, tetap bersama orang tua. Bin fulan dipanggil, tetap. Cuma hanya saja ada beda pendapat. Kalau di dunia, binnya itu bin ayah. Kalau di akhirat, binnya bin ibu. Artinya walaupun dunia ini sering disebut fulan bin ayahnya, akhirat nanti fulan bin ibu. Begitulah adanya. Betapa penting pula seorang ibu, sebagaimana yang kita katakan, disebut hak ibu 3 kali, disebut hak ayah 1 kali. Begitulah tinggi pengorbanan seorang ibu. Banyak ibu yang meninggal ketika dia melahirkan seorang anak. Dia relakan dirinya pergi asal anaknya bisa selamat. Betapa pengorbanan yang dan luar biasa. Barangkali dia lihat sekali 2 kali anaknya sudah lahir, kemudian dia pergi, bahagia, tenang. Kenapa? Karena yang penting anaknya bisa hidup walaupun dia harus meninggalkan alamnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita merefleksikan keindahan bersama orang tua kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث. Kata Abu Burdah, saya mendengar ayah saya ini menceritakan satu riwayat, karena ayahnya adalah guru. Jadi bukan hanya seorang ayah, tapi juga seorang guru. Bukan hanya seorang anak, tapi juga seorang murid. Masya Allah. Jadi luar biasa. Maka bahagialah kita kalau ayah itu adalah guru, kalau kita juga seorang murid. Jadi sering kalau orang-orang hebat itu mengatakan, siapa guru kamu pertama? Ayah saya, mama saya, itu guru saya pertama. Masya Allah. Maka ajarkanlah anak kita walaupun hanya 1 huruf. Masa tidak bisa kita mengajar sesuatu yang sangat ini? Yang mengajarkan 1 huruf telah menjadikan ia guru bagi kita. Maka Ali mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa saja yang ajarkan saya 1 huruf, saya mudah baginya. Begitu penting pengajaran itu. Maka ayah adalah seorang ayah dan ia juga seorang guru. Jadi kata beliau, kata Abu Burdah, saya mendengar ayah saya menceritakan. Apa ceritanya? Annahu syahida Ibnu Umar. Beliau mengatakan, saya pernah menengok Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Siapa beliau? Beliau orang yang paling mirip ibadahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling fanatik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau berangkat dari Mekah ke Madinah, kan jauh ya.
Mungkin berapa? 600 kilo. Jalan. Jadi ketika sampai di beberapa titik beliau berhenti. Orang bertanya, Muhammad kok berhenti? Kan tidak perlu apa-apa kita nih. Makanan dah semua ada, apa perlunya? Perlunya karena Nabi pernah berhenti di sini. Saya walaupun datang sendirian, seolah-olah Nabi mendampingi. Rasanya terus luar biasa, luar biasa. Jadi terasa Nabi di samping beliau. Begitulah sahabat. Nanti kan balik Mekah. Nah, nanti kan ada bundaran putar. Kalau orang putar sekali, boleh putar 2 kali. Kenapa putar 2 kali? Dulu Nabi sini putar 2 kali. Dulu Nabi sini putar 2 kali. Jadi begitu rasanya Nabi tidak lekang walaupun Nabi sudah tidak ada. Inilah rasa Abdullah bin Umar dalam hidup. Jadi kalau mau lihat bagaimana ibadah Rasulullah SAW, lihatlah Abdullah bin Umar dalam kehidupannya. Teman rahmatullah, Abdullah bin Umar ini. Jadi beliau suatu hari mendapatkan rajulun yamaniyun, ada satu orang Yaman, yatufu bil bait. Orang Yaman ini sedang tawaf di Baitullah, di Baitullah. Hamala ummuhu wara'a dhahri. Yang anehnya bukan tawafnya, tapi apa? Beliau sambil tawaf membawa ibunya pada punggungnya. Orang tahu sendirian, boleh tak bawa ibu di belakang? Ya, tawaf. Wa yaqul, beliau berkata, inni laha ba'iruha al-mudallal. Saya ini adalah kendaraannya. Saya ini adalah binatang tunggangan bagi ibu saya. Yang enak beliau, begitu hati-hati beliau. Al-mudallal ini yang mudah bosnya. Kalau kita tidur di mobil itu bisa ketiduran, itu muzallal namanya. Mudah. Kalau bawa mobil begini itu kan itu enggak muzallal, tapi kalau bawa mobil enak kan bisa tidur kita. Saya adalah binatang tunggangan kendaraan ibu saya yang mudah beliau untuk menaikinya. Bayangkan, saya ini binatang tunggangan bagi ibu. Kira-kira besar enggak usaha beliau untuk mengabdi pada ibu? Besar. Nah, tapi yang paling penting apa? Kita hendak bilang, summa qala ya ibn Umar, wahai ibn Umar, aturani jazaituha, apakah saya sudah membalas jasanya? Ini saya binatang tunggangan beliau. Dari Yaman saya gendong sampai kemari. Saya tawafkan beliau. Kira-kira sudahkah saya membalas jasa? Apa jawabannya? La. Tidak. Tidak. Wala bidhufrah wahid. Bahkan kau tidak mampu membalas pun setetes air susunya. Dari Yaman berangkat, putar tawaf lagi, tak terbalas walau setetes air susu. Kira-kira membalas pakai apa? Maka oleh karena itu jangan pernah kita mengatakan, apalagi saya semua sudah kasih. Kasih apa? Tidak. Semua yang kita kasih tidak akan terkasih untuk membalas jasa orang tua. Nah, maka dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan membaca hadis riwayat Hasan ini menyadari betapa orang tua itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bisa melihat lebih jauh lagi begini. Haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi. Jadi Atha bin Sa'ib juga belajar sama orang tuanya. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayi'uhu 'ala al-hijrah, mengucapkan janji dengan Nabi akan hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya Rasulullah, saya berjanji akan hijrah bersamamu. Apa yang terjadi? Ya, wa taraka abawahi yabkiya. Dia rela tinggalkan orang tuanya
demi hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tuanya meneteskan air mata. Bayangkan mungkin kita orang yang mencari sesuap nasi untuk ibu kita dan ayah kita berangkat. Bagaimana rasanya? Meneteskan air mata. Mereka sudah tua, tak ada lagi orang yang bantu, meneteskan air mata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji' ilaihima. Nak boleh. Kamu balik kepada keluarga. Kamu nak boleh hijrah. Balik kepada keduanya. Wa adhakahuma kama abkaitahuma. Bikin mereka kembali ketawa setelah engkau sudah membuat keduanya menangis. Kamu tadi membuat keduanya menangis. Bikin kembali mereka ketawa. Jadi Imam rahmati Allah, betapa hijrah ini kan luar biasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi mengatakan tidak, irji, balik kamu ilaihima kepada keduanya, wa adhakhuma, dan bikin mereka ketawa, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau membuat keduanya telah menangis. Jadi jemaah rahmati Allah, makanya kita lihat orang yang membuat orang tua menangis itu rasanya terasa, walaupun dia punya segala-galanya, tapi kok rasanya kok dia tidak bahagia gitu. Mungkin kita hanya kacamata ala kadarnya melihat orang-orang yang tidak baik kepada orang tua. Tidak ada apa yang kurang, semua dia punya, tapi semua dia punya seolah-olah semua dia tak punya. Keluarganya tak bahagia dan sebagainya. Ada saja kehidupan, ternyata kuncinya adalah pada dua orang tua. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah makna orang tua bagi seorang anak. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang menarik pula. Tidak ada orang yang tak kenal Abu Hurairah. Kalau kita baca hadis masih ada qala Abu Hurairah atau an Abi Hurairah, masih hadis banyak yang dan orang yang merawi hadis paling banyak adalah Abu Hurairah. 5.000 sekian ratus hadis beliau hafal dan beliau memang ahlinya. Jadi sahabat bertanya, Abu Hurairah, engkau kan baru masuk Islam, kok banyak kali hadis yang kau riwayatkan? Ceritalah beliau, saya dulu pernah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika hendak beliau menyampaikan hadis, beliau bilang, siapa orang yang membuka selendangnya ketika saya bicara, lalu kemudian menutup kembali selesai saya bicara, maka dia tidak akan pernah lupa. Maka Abu Hurairah pas mendengar begitu, beliau buka terus. Ketika selesai tutup terus, tidak pernah lupa satu huruf pun. Inilah faedah kita menuntut ilmu. Kita harus memang jangan selang-selang. Mungkin di waktu selang itu ada hikmah yang kita lewati. Sekali datang, sekali tidak. Mungkin di waktu kita tidak datang, itulah hikmahnya tadi. Karena Abu Hurairah ini orangnya memang, kata beliau, saya kan orang miskin. Sibuk apa saya? Ya sibuk saya dengan Nabi, kemana Nabi ke situ saya enggak ada sibuk apa-apa. Itulah fadilahnya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah ini kan orang hebat. Sahabat Nabi, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa beliau? Beliau ini pada suatu hari kana bidil Hulaifah, berada di Hulaifah. Ibunya di rumah. Dan jemaah rahmati Allah, di penghujung beliau, kalau beliau hendak pergi ke mana begitu, keluar begitu, fa idza arada yakhruj, kalau Abu Hurairah hendak keluar, waqafa ala babiha. Beliau enggak pergi dulu. Gimana juga? Beliau pergi ke rumah ibunya, ke rumah mama. Untuk apa? Berdiri di depan pintu. Lalu, Assalamualaikum ya amatah. Amatah ini bahasa halus. Apa bahasa kita? Umi atau apalah. Ya. Assalamualaikum ya amatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kata orang hebat. Ini orang hebat ini Abu Hurairah. Fataqul, maka ibundanya menjawab, wa alaiki ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk anandaku.
rahmat Allah dan keberkahan untukmu. Masya Allah. Bayangkan doa orang tua. Doa. Makanya kalau kita ada orang tua di samping mau ke kantor, ya, Assalamualaikum ya amata warahmatullahi wabarakatuh. Mak pergi ya. Oh, waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, baik-baik nak ya. Masya Allah. Luar baru kita pergi. Kalau masih ada ibunda kita. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, kemudian setelah dijawab oleh ibundanya, Abu Hurairah menjawab lagi, rahimakallah kama rabbaitini saghira. Wahai ibundaku, semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah mendidik saya sejak saya masih kecil. Ya, rupanya begitulah, ya, Abu Hurairah. Fataqul, ini doa anak kepada ibu. Apakah ibu tidak berdoa? Lebih lagi, ibunya berdoa, rahimakallah kama barartani kabira. Anandaku, semoga Allah pun menyayangimu karena engkau tetap berbuat baik kepada saya ketika saya sekarang sudah tua. Ya, waktu kecil, wahai ibunda, engkau telah membesarkanku. Kata ibunda, waktu besar oleh Ananda, engkau masih berbuat baik kepadaku. Rahmat Allah kepadaku. Bahagia enggak? Bahagia. Yang kayaknya kita ke kantor pun enak, senang, lapang gitu ya. Kenapa? Karena didoakan oleh doa. Kadang-kadang orang datang mama ke rumahnya, enggak ngomong apa-apa, berangkat terus. Enggak berangkat terus. Alah, mama, udah. Nanti tolong beli lontong katanya, mama rumah. Jangan. Beliau orang tua tu lontong pun mungkin satu aja makan, enggak lebih. Tapi beliau ingin kebersamaan, makan bersama. Ya. Kita bawakan nasinya, kita bawa lontongnya, kita cucikan tangannya, kita usap. Oh, masya Allah, itu pasti menangis. Dan tangisan itulah tangisan keharuan yang menjadi doa. Mungkin ketika kita pergi, entah apa dia doakan, ya Allah, anak saya, ya Allah, mudahkan rezekinya, ya Allah. Panjang doanya, ya, sepanjang bakti kita kepada mereka. Jadi oleh karena itu, raihlah kesempatan ini, kesempatan yang sangat mahal. Inilah a golden moment, ya, kesempatan emas untuk didoakan oleh orang tua. Ya, kalau kita tidak punya orang tua, ya sudah, kita boleh mendoakan, tidak ada lagi kesempatan, ya. Nah, tapi bagi ada orang tua, itulah kesempatan yang luar biasa. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Summa idza arada ayyadkhula, nanti kalau udah pulang, kan beliau pergi nih, pulang nanti. Nah, gitu lagi. Belum ke rumah orang tua lu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai bunda, saya sudah pulang. Ke orang tua lu. Nah, inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menggambarkan bahwa kehidupan kita meraih kebahagiaan itu salah satunya adalah mendapatkan ridha orang tua, mendapatkan doa orang tua, dan kita kalau ada kesempatan untuk membantu, dan kalau kesempatan kita untuk mengasuh orang tua kita, ya. Artinya kalau ada anak, kalau ada informasi beliau sakit, kitalah anak pertama pulang sebelum anak-anak yang lain. Akan lebih bahagia lagi kalau berlomba-lomba pulang. Berlomba-lomba pulang. Ada kadang-kadang tidak ada satu pun yang pulang. Telepon semua, tidak ada satu pun yang pulang. Maka alhamdulillah, kalau ada anak berlomba-lomba pulang, beliau katakan, alhamdulillah, anak saya masya Allah, mereka berlomba-lomba berbakti kepada orang tua. Demikian, semoga insya Allah sedikit yang kita bacakan, dan semoga Allah mudahkan untuk kita amalkan. Dan insyaAllah kita raih ridha orang tua, karena ridha orang tua awal dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.